Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kini kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Reza. Di antaranya adalah untuk saham pertama yang kemudian direkomendasikan ada Cleo dengan rekomendasi buy dengan level range entry di 1475 hingga 1525 dengan range resistance di 1575 hingga 1620 dengan support di 1425 target 1700 stop loss jika sudah masuk ke level 1420. Berikutnya ada Raja dengan level entry range-nya di 2860 hingga 2950, resistance di range 3040 hingga 3200, support di 2730 dengan target di 3600 dan stop loss kalau sudah masuk ke level 2720. Berikutnya pemirsa adalah Arto ya dengan support di 2330, target di 2880, stop loss jika sudah masuk ke level 2320 dan berikutnya adalah LSIP dengan support di 930 dengan target di 1175, stop loss di 925. Ya, Mas Reza silakan dengan analisis Ya, lengkapnya untuk saham pilihan dari Anda, Cleo seperti apa? ya, baik yang pertama dari Cleo ya. Jadi kalau kita lihat Cleo ini kan secara MA ya, ini kan masih di bawah, sudah bergerak di atas MA 20-nya ya gitu. Dan juga kalau kita lihat sudah memasuki golden ratio dari Fibonacci ya, sehingga kita harapkan target di 1600 sampai 1700 itu bisa dicapai oleh Cleo ya gitu. Jadi untuk target resisten itu di 1575 sampai dengan 1620. Kemudian untuk support itu di 1400 sampai dengan 1425. Baik, untuk Cleo sendiri ini untuk target jangka panjang ataupun investasinya untuk menengah ke panjang ya Mas Reza ya? Iya, kalau kita lihat memang ini untuk panjang ya gitu. Tapi untuk target support dan resisten tadi memang untuk hari ini aja sih. Baik, oke itu tadi untuk Cleo. Selanjutnya ada Raja seperti apa Mas? Ya, baik. Nah, ini Raja ini juga anak usahanya juga mau IPO juga kan. Jadi kita coba manfaatkan momen tersebut di mana pergerakan dari sudah bergerak di atas MA 20-nya. Terus kemudian kalau kita lihat candle terakhir ini berbentuk spinning top, yaitu artinya saham ini mencoba untuk kembali melanjutkan penguatannya. Terus kemudian juga didukung oleh peningkatan volume beli yang cukup besar ya. Jadi untuk target resisten berikutnya di 3010 sampai dengan 3200, kemudian untuk target support itu di level antara 2700 sampai dengan 2850 Mas. Baik, oke. Secara sektoral juga ini untuk Raja cukup potensial ya, Mas Reza ya? Ya, ya kurang lebih seperti itu Mas. Baik, dari Raja kita bergeser ke Arto, seperti apa Mas? Ya, baik. Berikutnya untuk Arto. Ya, kalau kita lihat pergerakan dari Arto ini kan mencoba untuk kembali melanjutkan kenaikannya ya, gitu. Terus kemudian juga pergerakan dari Arto ini juga mencoba bertahan di atas MA 5-nya. Dan kalau kita target dari resisten berikutnya itu di level antara 2600 sampai dengan 2710. Target support di level antara 2380 sampai dengan 2400. Baik, untuk Arto sendiri ataupun mungkin untuk sektoralnya seperti apa Mas Reza? Kalau kita lihat dari bank berbasis digital begitu ya, Ya, potensinya seperti apa sih untuk sektor ini? ya memang kalau kita lihat bank digital ini kan eh, boleh dikatakan terutama untuk Kartu ya, ini kan cukup ini juga ya cukup masif juga untuk dia punya ekspansi, terus kemudian untuk pengembangan lini bisnisnya ya, gitu. Nah, dan kita harapkan juga kinerja di tahun 2024 sampai dengan 2025 ini bisa jauh lebih baik dengan penambahan jumlah nasabah, kemudian Hmm. juga penambahan
jumlah kredit yang disalurkan, dan juga dengan adanya kerjasama dengan beberapa tenan yang kita pikir itu bisa menambah kekuatan bagi Arto itu sendiri. Ya, dengan karakteristik bisnis yang lebih praktis lah ya, memberikan layanan yang lebih simpel kepada nasabah, ini yang kemudian membuat saham-saham berbasis bank digital ini kemudian dinilai mungkin lebih favorable dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Tapi pulang lagi ke kinerja dari penyaluran kredit untuk bank-bank konvensional, ketika kemudian ada sektor penyaluran kredit yang potensial, itu juga kemudian dilihat sebagai market yang potensial juga dari point of view investor begitu ya. Makanya kemudian walaupun memang ada tren terkait dengan pertumbuhan dari bank digital, bank-bank konvensional juga masih dinilai menarik lah oleh masyarakat begitu ya. Baik, Ya, dari betul. Arto kita menuju ke saham berikutnya, ada LSIP, Mas Reza dari perkebunan, seperti apa? Ya, untuk L-SIP sendiri kurang lebih sama ya, pergerakannya itu bertahan di atas MA5 dan juga MA200-nya, terus kemudian candle terakhir ya kalau kita lihat ini eh, berbentuk bullish harami ya, jadi kita harapkan pergerakan dari L-SIP ini masih bisa kembali melanjutkan kenaikannya ya. Dan dari sisi stokastiknya juga sudah menunjukkan eh, golden cross ya. Jadi ada potensi untuk LSIP ini kembali melanjutkan kenaikan dari sisi teknikalnya. Target resisten di 1035 sampai 1075 dengan batas supportnya itu yang harus ditahan di level antara 925 sampai dengan 980. Baik, oke. Secara kinerja sektoral ataupun proyeksinya lah ya untuk sektor perkebunan selama 2025 menurut Anda akan seperti apa, Mas Reza? Ya, itu balik lagi tergantung dari sentimen yang ada ya. Hmm, Kalau kita lihat sentimen dari sektor perkebunan ini kan terkait dengan pemakaian bioetanolnya mereka kan. Nah, tapi di sisi lain yang kita lihat juga mana nih yang kita kebunan yang berpotensi untuk menggarap proyek tersebut. Kemudian di sisi lain kalau kita lihat terutama dari LSIP ini kan dengan terintegrasinya dia dengan beberapa afiliasinya, saya pikir ini masih bisa menjaga mereka punya produksi dan juga personal mereka kan. Karena kan produk turunan dari sawit yang dikelola oleh LSIP ini kan bisa digunakan afiliasinya untuk mengolah berbagai macam ini ya, bentuk turunan. baik, oke. Itu tadi saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza, ada Clio, Raja, Arto, dan juga LSIP. Kita ke satu hal yang kita sempat bahas ataupun mungkin singgung tadi ya di awal dari sesi dialog di Market Bus, sempat kemudian disinggung terkait dengan adanya January Effect, indikator-indikator apa yang perlu dicermati oleh pelaku pasar sehingga kemudian ini bisa dijadikan sebuah momen untuk bisa dimanfaatkan, Mas Reza. Iya, terkait dengan Januari FX sih mungkin yang kita lihat ini seperti apa animo atau respon dari pelaku pasar terhadap sentimen yang ada. Itu kan, Hmm, kan kalau kita kita bicara mengenai Januari FX kan artinya pergerakan market di mana bulan Januari ini mengalami peningkatan yang cukup uh, tinggi ya, itu hmm, dengan sentimen-sentimen terutama karena ini masih awal tahun, pelaku pasar punya semangat untuk kembali masuk dan sebagainya. Tapi di sisi hmm. lain yang perlu kita perhatikan kan juga dari sisi sentimen, kira-kira sentimen yang ada itu mendukung atau tidak untuk terjadinya January effect. Terus kemudian juga dari sisi psikologis pelaku pasar, nah, seperti apa respon dari pelaku pasar terhadap sentimen yang ada. Hmm. Kalau dari sisi pelaku pasar punya respon negatif, ya tentu January effect ini peluangnya juga akan terbatas kan. Tapi uh, ketika ada sentimen, ketika sentimen di bulan Januari cukup positif, terus kemudian pelaku pasar juga banyak optimis, maka ya dengan Hmm. sendirinya January effect itu akan terjadi. Oke, dari berbagai sentimen yang terjadi misalnya adalah dari sentimen global sendiri, dari apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat begitu terkait dengan kebijakan dari The Fed sendiri untuk tidak kemudian terlalu agresif menurunkan tingkat suku bunga acuannya di tahun 2025 begitu sudah terstate beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga
ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih proteksionisme gitu ya pada Ya. saat Donald Trump memimpin Amerika Serikat sebagai presiden. Kemudian juga di dalam negeri ada pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebetulnya kalau dilihat dari sentimen-sentimen itu most likely akan terjadi capital inflow kah sehingga kemudian January effect terdongkrak dengan itu atau ada sentimen lain sebetulnya Mas Reza dari domestik misalnya begitu mungkin juga bisa jadi penopang dan juga pengatrol lah bisa kemungkinan terjadi January effect. Iya, selain data-data makroekonomi yang tadi juga sudah disebutkan, ya pelaku pasar kan tentu akan mencermati data inflasi gitu kan, Hmm. terus kemudian data PMI gitu kan, terus kemudian di sisi lain ya dari sisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar itu juga menjadi concern kan dari pelaku pasar, karena mereka ingin apa ya ingin melihat seberapa besar sih dampak dari perubahan nilai kurs atau nilai tukar ini terhadap kinerja emiten. Walaupun mungkin dari sisi emiten mereka punya strategi sendiri nih gitu, untuk mengatasi gejolak di nilai tukar tersebut ya gitu. Tapi di sisi lain kan pelaku pasar punya pandangan sendiri nih untuk bagaimana dampak dari perubahan nilai kurs tersebut terhadap kinerja emiten. Nah itu yang akhirnya yang direspon oleh pelaku pasar itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat dari sisi global itu juga cukup pengaruh juga kan. Pelaku pasar juga ingin melihat bagaimana kebijakan terutama kebijakan di Amerika Serikat ya, baik itu dari sisi pemerintahan Trump itu sendiri maupun kebijakan dari sisi The Fed ya terkait Hmm. dengan apakah di tahun 2020 ini akan terjadi pemangkasan kembali Hmm. atau tidak gitu kan. Nah itu kan juga menjadi concern pelaku pasar kan. Baik. Selebihnya mungkin pelaku pasar lebih akan mencermati berita-berita dari emiten terus kemudian juga mungkin kebijakan dari pemerintah ya. Kemarin Hmm. kan sempat ini ya sempat apa ya berita kan viral tuh terkait dengan PPN ya, terus kemudian akhirnya di apa ya namanya diantisipasi ada beberapa barang dan jasa yang akhirnya disikapi sebetulnya naik tapi di di eh, diatasi dengan tidak adanya kenaikan PPN kan. Hmm. Itu kan Hmm. masih masih menjadi tanda tanya pelaku pasar kan itu. Bagaimana perhitungannya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan dicermati oleh pelaku pasar. Baik, oke. Kita akan lihat semoga memang berbagai sentimen dan juga pertimbangan dari investor ini juga mendukung dengan adanya January Effect nanti begitu ya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan IHSG sejauh ini yang kita capture beberapa menit yang lalu pemirsa. IHSG menguat 0,03% di level 7.164,429. Ada data yang lebih update lagi, IHSG bergerak di level 7.164,429 menguat 0,05%. Dan top gainers sejauh ini ada Goto, BRMS, Cuan, BRPT, Pegas, Buka, KF, MMIX. Kemudian top losers ada Pani, Inet, DOH, kemudian ada INDF, Ayam, TOWR, SAPX, Keju, Sema, dan MBMA. Sedikit mengenai proyeksi Anda soal pergerakan IHSG hari ini Mas Reza. Iya, baik. Kalau kita lihat pergerakan dari IHSG hari ini kan kembali mencoba untuk bertahan di teritori positif ya gitu. Walaupun mungkin kalau di penutupan akhir pekan kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup terbatas ya gitu. Baik. Jadi aksi-aksi profit taking juga saya pikir mungkin masih akan mewarnai pergerakan dari IHSG, tapi sepanjang IHSG masih bisa bergerak di atas level 7.100 ya, saya pikir pergerakan dari IHSG masih bisa bertahan di tren positifnya. Baik, oke. Mas Reza, itu tadi beberapa analisis yang Anda sudah sampaikan terkait dengan beberapa hal. Semoga memang dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pemirsa dan juga investor. Namun lagi-lagi keputusan investasi kembali ke pemirsa dari IDX Channel. Mas Reza, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Sehat selalu Mas Reza. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Adit Channel, sehat sukses selalu.